Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ananda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani aktivitasnya ya. Memproduksi teks deskripsi dibagi menjadi 7 materi. Yang pertama, merancang dan menetapkan topik teks deskripsi. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan teks deskripsi. Yang ketiga, merumuskan tema teks deskripsi. Yang keempat, menetapkan judul. Yang kelima, menyusun kerangka teks deskripsi. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Dan yang ketujuh, merevisi teks deskripsi. Baiklah, materi pertama, merancang dan menetapkan topik teks deskripsi. Kegiatan pertama sebelum menulis teks deskripsi adalah merancang dan menentukan topik. Topik merupakan pokok permasalahan yang ditulis. Maka dari itu, topik dari permasalahan yang akan ditulis ini harus jelas dan spesifik, agar nantinya sesuatu yang akan ditulis tidak rancu dan tidak membingungkan para pembaca. Topik yang ditulis dalam menulis teks deskripsi sangatlah luas cakupannya. Maka dari itu, sangat banyak variasi yang akan digunakan menulis teks deskripsi. Baiklah, materi yang kedua yaitu menetapkan tujuan penulisan teks deskripsi. Penetapan tujuan penulisan teks deskripsi ini pada dasarnya diharapkan kepada siapa pembaca dari teks yang sudah kita buat. Perbedaan penerima si pembaca mengakibatkan perbedaan isi penyusunan kalimat dalam mendeskripsikan teks. Misalnya saja, jika teks deskripsi yang kita tulis ditujukan untuk masyarakat banyak, maka kalimat yang digunakan, bahasa yang digunakan pun tidaklah harus menggunakan bahasa yang sulit untuk dimengerti, namun bahasa yang mudah dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lagi, jika teks deskripsi ini ditujukan untuk para pelajar, maka bahasa dan kalimat yang digunakan pun harus sesuai dengan usia mereka agar mereka memahami dan tujuan yang akan ditulis dan yang akan disampaikan pada teks deskripsi ini tersampaikan dengan baik dan benar kepada pembacanya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan tema teks deskripsi. Tema identik dengan topik dalam penulisan teks deskripsi. Tetapi, topik ini jangkauannya sangatlah luas, sedangkan tema jangkauannya sedikit lebih sempit daripada topik. Tema ini sendiri sebenarnya sudah tergambar pada saat kita merumuskan topik. Maksudnya, merumuskan tema pada teks deskripsi untuk menegaskan isi dari topik dan tujuan dari penulisan teks deskripsi. Jadi, rumusan tema itu berupa pernyataan yang lugas dan jelas, agar nantinya di saat si pembaca mendengar tema yang akan dijelaskan pada teks deskripsi, pembaca dalam pikirannya akan tergambar tentang apa dan apa yang akan disampaikan pada teks deskripsi ini. Materi yang selanjutnya yaitu menetapkan judul teks deskripsi. Judul merupakan unsur yang sangat penting dalam penulisan teks deskripsi. Pada perumusan topik, tujuan dan tema yang sebelumnya dilakukan, kegiatan ini hanya dilakukan ketika kita menulis teks deskripsi saja, tetapi tidak dipublikasikan ke dalam isi teks. Yang dipublikasikan pertama kali ke dalam teks hanya bagian judul. Maka dari itu, judul merupakan unsur yang sangat penting. Judul yang disampaikan penulis mencerminkan isi karangan dari teks deskripsi yang kita tulis. Dari penyampaian judul, pembaca akan dapat lebih menduga-duga secara detail isi dari karangan teks deskripsi. Yang kelima, menyusun kerangka teks deskripsi. Kerangka merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang mendukung penulisan teks deskripsi. Kualitas kerangka yang dituliskan pada teks deskripsi ini ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama, kejelasan topik, tujuan, tema, dan judul. Yang
Yang kedua, wawasan seorang penulis yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dituliskannya. Semakin luas wawasan seorang penulis, maka akan semakin baik pula tulisan yang akan dihasilkannya. Yang ketiga, kemampuan menulis dalam menggunakan bahasanya yang akan disampaikan ke dalam tulisan. Semakin baik bahasa dan semakin jelas bahasa yang digunakan dalam penulisan teks deskripsi, maka akan semakin baik pula teks itu tersampaikan kepada pembacanya. Yang keempat, penguasaan struktur teks yang sesuai dengan jenis teks. Yang kelima, berkaitan dengan porsi waktu yang tersedia untuk menulis. Untuk membuat kerangka, kita harus memahami apa saja argumen yang mendukung tentang sesuatu yang akan kita tulis. Jika sudah mendapatkan berbagai argumen yang baik, maka baru dapat dikembangkan ke dalam kerangka teks deskripsi. Materi selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Kerangka yang sudah dibuat kemudian dikembangkan dalam bentuk teks. Melalui kerangka yang jelas, maka akan dihasilkan teks deskripsi yang jelas juga. Pengembangan kerangka menjadi teks ini merupakan salah satu penentu keberhasilan teks deskripsi yang dihasilkan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu merevisi teks deskripsi. Merevisi teks sangat dibutuhkan untuk menghasilkan teks menjadi sempurna. Setelah menulis teks deskripsi, maka merevisi teks tersebut ialah langkah selanjutnya. Merevisi teks deskripsi ini biasanya berkaitan dengan penerapan epi, diksi, kalimat, hingga paragraf yang belum baik untuk disempurnakan. Penambahan fakta biasanya juga dilakukan pada bagian merevisi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Ananda